Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Untuk menemani malam minggu kali ini, ada cerita dari Mang Citot dan sahabatnya yang bernama Syarif. Ketika mereka liburan yang akhirnya malah mendapat gangguan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama. Halo teman-teman, saudara-saudaraku penonton setia Ada Apa Gerangan yang kebanyakan kaum jomblo. Maaf. Bercanda ya kawan. Kembali lagi bersama aku, Citot, yang biasa dipanggil Mang Entot. Aku mau berbagi pengalamanku lagi nih, mumpung cuti nikah. Jadi nulis ceritanya santai dan bisa cepet. Sekarang kan udah kerja dan mau nikah, jadi nggak jomblo terus kan? Oke, langsung aja ya ceritanya. Pada hari itu, aku lagi seperti biasa, duduk santai di depan rumah sambil minum kopi cap jukung sama si putih yang selalu menemani kopiku. Maklumlah, aku kan pengacara, pengangguran banyak acara. Saat itu pukul 8 pagi. Sahabatku itu datang entah dari mana. Dia datangnya selalu mengagetkanku. Mang, nanti minggu depan sibuk gak nih? Kata Syarif. Biasalah, tahu kan aku gak kerja-kerja. Ya tentu pasti gak ada kesibukan, ucapku. Mumet nih Mang sama kerjaan, liburan yuk, kata Syarif sambil meminum kopi punyaku. Ngajak liburan sih ngajak liburan, tapi gak minum kopiku juga kali Bikin gi sana ke dalam. Bapak ibuku lagi keluar, jadi bikin sendiri aja ya, kataku. Lalu Syarif berlalu pergi membuat kopi sendiri. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan membawa secangkir kopinya. Sambil duduk, seraya berkata, "Gimana Mang, sibuk gak?" katanya. "Kalau aku sih ayo-ayo aja. Ya cuman gitu Dananya masih di laut, belum pulang-pulang." "Tahu sendiri kan aku gak kerja," jawabku. "Kalau masalah itu mah gampang Mang. Yang penting siap gak buat berangkat?" jawab Syarif. "Oke deh, siap. Teman-teman yang lain ikut gak nih?" jawabku yang penuh dengan semangat. "Siapa aja nih yang ikut?" tanyaku. "Ya kamu ajak sana teman kita si Batak, si Indah, si Devi, si Putri sama Pak Jebot," kata Syarif. "Oke, siap bos," jawabku. Lalu Syarif pamit untuk pergi kerja. Singkat cerita, selepas habis maghrib, aku, Indah, Batak, Devi, Putri sama Pak Jebot datang ke rumah Syarif. Di depan gerbang, aku langsung masuk dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Sampai 3 kali aku ucapkan salam, lalu terdengar dari dalam menjawab salamku. "Waalaikumsalam," sambil membukakan pintu. Ada Citot sama teman-temannya Aden ya?" ucap pembantunya seraya mengajak kami masuk, lalu menawarkan minuman dan mempersilahkan kami untuk duduk. Dalam posisi duduk, kami mendengar suara orang sedang mengaji. Lalu Devi berkata, "Masya Allah, suaranya indah banget. Udah ganteng, tinggi, bisa main biola. Idaman calon imam banget ini. Siapa ya yang beruntung mendapatkannya?" ucap Devi. Di situ kami tidak banyak bicara lagi, karena kami fokus mendengarkan. Toh yang mendengarkan pasti dapat pahala juga kan? Iya kan?
Nggak lama kemudian, si bibi membawakan kami minum sambil berkata, "Ini silakan diminum. Ibu sama bapaknya lagi keluar, jadi sepi. Nggak ada siapa-siapa, cuman bibi, si Aden, sama Mang Suher yang jaga di depan." Mang Suher itu adalah satpamnya rumah Syarif. Oh ya, singkat aja ya detailnya, mumpung dapat cerita dari orang tuanya juga. Syarif adalah anak satu-satunya di keluarganya, anak sematawayang. Tapi berdasarkan cerita dari ayahanda dan ibunda Ak Syarif, kata kakeknya dari kecil, Syarif mirip dengan kakeknya, selalu membuat khawatir. Suatu ketika, kalau tidak salah, ketika azan maghrib, pas mau menunaikan sholat maghrib, tiba-tiba angin kencang datang. Ketika mau takbir, ibundanya sempat menengok Syarif kecil sedang bermain. Posisi Syarif sedang bermain di belakang ibundanya. Lalu setelah melaksanakan sholat, pas menengok ke belakang, ternyata Syarif sudah tidak ada. Tapi masih terdengar suaranya yang sedang tertawa bermain. Lalu ibunda dan ayahandanya pun mencari. Tidak lama kemudian, ada kakek-kakek yang menggendongnya. Lalu kakek itu berkata, "Anak kecil ini ada di luar sendirian. Dan ada sosok wewe gombel yang mendekatinya, mau menculiknya. Tapi nggak bisa, seperti ada yang menahannya." Lalu kakek itu langsung pamit bergegas pergi. Dari situ sering terjadi keanehan pada Syarif sampai dia umur 6 tahun. Dan di rumah sering banyak hal-hal yang janggal. Sesekali, sekilas terlihat Syarif tidur dengan harimau di samping yang menemaninya. Lanjut ke cerita. Dan gak lama kemudian, Syarif keluar sambil berkata, "Udah lama?" "Gak kok, baru aja datang," jawab kami serentak. "Diminum dulu tuh airnya," kata Syarif. Lalu gak lama kemudian dia bilang, "Jadi kita mau kemana nih? Ke pantai, ke hutan, atau kota?" kata Syarif. "Kemana ya? Yang tempatnya santai, sejuk, dan nyaman aja deh," jawabku dan disetujui oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian Batak bilang kayak gini, "Gimana kalau kita sambil touring? Udah lama nih kita nggak touring." "Oke lah, setuju, deal," kita serempak menjawab. Lalu kami duduk-duduk santai sambil bernyanyi-nyanyi. Pak Jebot yang main gitar dan tentunya diiringi biola yang sendu oleh sahabatku yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Syarif? Tidak terasa kami nyanyi-nyanyi sambil bercanda sampai waktu menunjukkan jam 9 malam. Lalu tidak lama kemudian kami pun pamit untuk pulang. Singkat cerita, tiba waktunya kami untuk berangkat. Saat itu jam setengah 7 pagi. Prepare sudah kami lakukan dan untuk tikum atau titik kumpul ada di rumahku. Setelah semuanya siap, kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi setelan touring. Di situ kami berangkat dengan 5 sepeda motor, yaitu Pak Jebot sebagai road captain menggunakan MX King-nya, disusul Devi memakai Beat-nya, lalu Putri memakai Beat-nya, kemudian Batak dengan Indah pakai Aerox-nya, dan Syarif sama aku menggunakan NMAX-nya sebagai sweeper. Maklum, aku nggak punya motor, jadi cuma bisa numpang. Dalam perjalanan kami, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Sampai waktu menunjukkan kurang lebih jam setengah 12 malam. Kami tiba di jalanan yang sangat sepi, di mana kanan dan kirinya pepohonan, dan hanya motor kami berlima yang melintas. Tidak lama kemudian, kami menemukan warung di pinggir jalan yang sangat sepi, dengan cahaya lampu kuning yang sedikit redup. Kemudian, kami berkomunikasi lewat interkom. Lalu, kami memutuskan untuk berhenti, sekedar minum kopi dan membeli cemilan, serta mengistirahatkan motor kami. Di lokasi itu, warung pun kayaknya hanya bapak ini yang buka. Dan di situ, kami mengalami kejanggalan, di mana kopi yang kami beli rasanya aneh banget. Hambar, gak ada rasa apa-apa. Gorengan pun dingin dan gak ada semutnya. Tidak lama kemudian, Syarif bilang kepada kami, "Yuk jalan yuk." "Bentar lah, orang kopi masih banyak. Ini belum diminum kopi punyaku," Pak Jebot menjawab sambil menyalakan rokoknya. "Udah, ayo jalan. Nih, bayar.
ucap Syarif sambil memberikan kami sehelai daun yang dia ambil di pohon dekat sampingnya. Sontak kami kebingungan. Lalu kami mengambil daun itu dan kami kasihkan ke bapak warung itu. Dengan terburu-buru, kami bergegas pergi melanjutkan perjalanan kami. Dalam perjalanan, kami tidak menemukan kendaraan satupun yang melintas. Wah, gawat nih, ada yang gak beres, gumamku dalam hati. Kemudian Syarif dengan santainya bilang, "Nih, ambil aja si Mang Tot, dia warga Perindavan, aromanya lebih segar, masih fresh, perjaka lagi," ucapnya yang terdengar ke telingaku lewat intercom yang saling terhubung ke semuanya. Sontak yang lain mendengarkan dan menertawakanku. Ya elah, nih makhluk, tahu aja yang aku omongin dalam hati, gumamku. Kalian tuh kalau ngejek aku gak pernah pakai lampu sen ya, main ceplos aja, menjawab tawa mereka dengan sedikit kesal. Lalu tidak lama kemudian kabut tebal pun turun dan kami melihat Rod Kapten memberikan isyarat untuk menyalakan lampu kabut. Dengan cepat kami menyalakan lampu kabut. Dengan sekejap jalanan agak lebih terang karena lampu kendaraan kami yang diberikan lampu tambahan. Tidak lama kemudian, tepatnya di depan kami, serentak menyalakan sen hazard. Lalu kami berhenti dan mengecek apa yang terjadi. Dalam hatiku, aduh, tengah hutan gini, mana udah tengah malam. Udah fix, udah bakalan aneh ini udah. Siap-siap dah mentalnya, ucapku dalam hati. Lalu kami pun mengecek ke depan dan ternyata motor Pak Jebot sebagai road captain mati mendadak. Entah apa penyebabnya. Kami di sana mencoba memperbaiki kendaraan Pak Jebot dengan alat seadanya dan penerangan yang hanya mengandalkan dari lampu-lampu motor kami, dan sambil berharap ada kendaraan yang lewat. Singkat cerita, beberapa menit motor tidak kunjung menyala. Aku menengok jam tanganku, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih 45 menit. Waduh, mana masih di sini lagi, gerutuku. Lalu di pinggirku terdengar suara tertawa cekikikan. Awalnya aku hiraukan dan tidak menganggapnya. Kemudian terdengar suara cekikikan lagi dan sontak aku sedikit mepet ke teman-temanku sambil menengok ke arah suara tersebut. Pas dilihat, itu adalah kuntilanak yang sedang asik nongkrong di atas pohon. Lalu Syari berkata, "No, kalau mau ambil aja Mang Tot dari warga Perindavan," ucapnya sambil tertawa mengejekku. Buset dah, tuh anak kalau ngomong gak pakai spion kiri kanan, main caplok aja, ucapku sambil ketakutan. Lalu yang lain pun heran melihat kakiku sedikit bergetar. Lalu Putri bertanya, "Kamu kenapa, Mang?" Gak apa-apa, ucapku. Lalu Syari bilang, "Ngompol dia, bentar lagi juga ngompol lagi." Sontak semua tertawa melihat kakiku yang gemetar dan celanaku yang agak basah. Lalu tidak lama kemudian, selang beberapa menit, dari kejauhan aku melihat seseorang berjalan kaki dengan agak sedikit terpatah-patah sambil membawa sesuatu di tangannya. Semakin lama, semakin dekat, dan terlihatlah sosok yang tubuhnya tidak ada kepalanya. Tangan kirinya hampir putus, serta di tangan kanannya menenteng kepalanya. Itu Daska, yang orang biasa disebut setan kepala buntung. Sontak kami kaget dan para perempuan pun teriak ketakutan. Dan sosok kuntilanak yang sedang nongkrong pun sekarang berpindah dan berdiri lebih dekat dengan posisi kami. Kami di situ semua ketakutan, kecuali Ak Syarif. Dia malah tertawa melihat kami ketakutan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok yang membawa kepala itu wajahnya sama persis dengan bapak-bapak yang jualan di warung tempat kami berhenti tadi. Sontak kami langsung ketakutan. Perasaan kami campur aduk melihat kejadian ini. Dan benar saja, aku yang dibilang Syarif tadi ngompol, kini kembali ngompol lagi. Sumpah, malu banget aku. Mana di depan perempuan lagi. Syarif bukannya menolong, malah tertawa aja. Emang sahabat gak ada akhlak. Ini nih, kalau zakat fitrahnya kurang setengah lumur, jadi begini.
Gak lama kemudian, Syarif menghempaskan tangannya, lalu dalam seketika, kuntilanak dan Mamang Daska itu hilang. Serta motor dari Pak Jebot kembali menyala. Tanpa pikir panjang, kami langsung melanjutkan perjalanan kami menuju lokasi yang akan kami tuju. Singkat cerita, kami sampai di daerah tempat tujuan kami pada jam 5 subuh. Kami lalu bergegas mencari masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sampai di masjid, aku langsung ke kamar mandi dan mengganti pakaianku yang semalam kena ompol. Singkat ceritanya lagi, kami istirahat sejenak di masjid sambil sarapan. Ketika sedang enak-enaknya sarapan, "Lain kali bawa pampers ya, 1 pak, biar gak repot-repot ganti celana," ucap Syarif. Aku pun langsung kesedak gara-gara ucapan Syarif itu. Bukan hanya aku, Putri pun sampai batuk-batuk mendengar ucapan Syarif itu. Ampun dah, ini anak seneng banget kayaknya. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Dalam melanjutkan perjalanan, kami tidak menemukan kendala apa-apa. Dan selang beberapa jam, tepatnya jam setengah 11 siang, kami sampai di sebuah puncak yang sangat indah. Sejuk pokoknya, best lah. Saking enaknya dan saking indahnya, kami lupa dengan kejadian yang mengerikan semalam. Tapi jangan senang dulu. Perjalanan semalam itu hanya permulaan. Dan di tempat inilah yang menurutku lebih mengerikan dan banyak pelajaran yang aku dapatkan. Oh ya, di situ Syarif telah menyewa villa di atas bukit untuk 3 hari. Villa ini berisi 3 kamar, 2 kamar tidur, 1 lagi tidak tahu itu kamar apa. Soalnya terkunci dengan gembok. Dan pemilik villa itu melarang kami untuk memasukinya tanpa menjelaskan masalahnya. Kami lalu masuk ke villa tersebut untuk istirahat serta membereskan barang-barang kami. Singkat cerita, hari sudah mulai malam. Pada malam itu kami tertidur pulas semua karena kecapean dan tidak ada hal yang aneh-aneh malam itu. Singkat cerita, kami terbangun di pagi hari yang indah. Di depan villa, kami berkumpul dan berbincang-bincang kecil sambil melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Dalam perbincangan itu, Syarif berkata, "Nikmat Allah emang banyak ya, dan tidak akan pernah terhitung. Contohnya ya di depan kita, keindahan yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Maka kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Serta dalam kehidupan, kita harus imbang antara hidup sementara dan hidup selamanya. Jadi kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Karena kita hidup di dunia ibaratkan 3 hari. Hari kemarin dia telah pergi dengan semua yang menyertainya. Hari esok yang mungkin kita tidak akan pernah menemuinya. Dan hari ini itulah yang kamu miliki. Kesempatan kita untuk beramal agar menjadi bekal ketika menghadap kepadanya." Mendengar itu, kami terdiam memikirkan kata-kata yang misteri tapi penuh makna. Dan tidak terasa, waktu telah memasuki waktu sholat zuhur. Kami pun bergegas untuk sholat zuhur berjamaah. Singkatnya, siang telah berganti malam. Keadaan villa sunyi, tenang dan tentram. Lalu Syarif pamit izin untuk ke bawah membeli makanan serta keperluan lainnya. Aku menawarkan diri untuk menemaninya, tapi dia menolak dan pergi sendiri saja. Malam itu, tepat jam 20 lebih 20 menit, aku, Pak Jebot, Devi dan Batak sedang duduk di ruang tamu. Sedangkan Putri lagi mengantar Indah untuk mengganti pembalutnya. Karena di situ Indah sedang datang bulan. Pada malam itu kami lagi asik berbincang tentang masalah habis pulang di villa ini untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Lagi asik-asik ngobrol, terdengar suara teriakan dari dalam kamar yang terkunci itu. Sontak kami berlari ke sumber suara tersebut. Begitu juga Putri dan Indah yang habis dari kamar mandi. Alangkah terkejutnya melihat pintu yang tadinya terkunci sekarang terbuka. Entah siapa yang membukanya. Sedangkan kunci kamar tersebut hanyalah pemilik villa yang memegangnya.
Dengan rasa penasaran, kami semua masuk ke dalam kamar tersebut. Dan pas dilihat, kamar tersebut berisi alat-alat tradisional Jawa. Dan di sebelahnya terlihat baju penari sinden lengkap dengan selendangnya. Karena kami tidak mau mengambil resiko, kami semua bergegas keluar dan segera menutup pintu. Kami berkumpul di ruangan tengah dengan terdiam 1000 bahasa atas kejadian tadi. Tidak lama kemudian, terdengar suara gamelan yang dimainkan. Sontak kami terdiam, saling bertatap-tatapan. Dalam hatiku berkata, aduh, ini siapa lagi yang membuka kamar itu? Bakal jadi malam yang panjang ini. Asem-asem. Niat liburan malah dapat gangguan. Mana Asari belum datang lagi. Tidak lama kemudian, suara gamelan tersebut pun hilang. Dan kami memutuskan untuk tidur di ruang tamu semuanya. Dan untuk menghilangkan rasa takut, kami memutuskan untuk segera tidur. Namun dari kami enggan untuk tertidur kecuali Indah. Indah tertidur dengan pulasnya. Namun berbeda dengan kami yang susah untuk memejamkan bola mata ini. Selang beberapa menit, terdengar suara geraman yang sangat besar. Getih. Sontak kami semua bertatap-tatapan dan ternyata kami semua mendengar suara tersebut. Lalu terlihat dari luar jendela sosok tinggi besar bertanduk dan di kedua tanduknya itu ada api yang menyala. Entah itu makhluk apa, yang jelas serem banget. Kami semua ketakutan dan menutup wajah kami semua dengan selimut. Dalam ketakutan tersebut, kami kembali mendengar suara gamelan. Aku teringat dengan Indah yang sedang datang bulan. Lalu aku berkata, Indah. Tanganku meraba-raba mencari tangan Indah untuk memastikan dia baik-baik saja, karena aku tidak berani membuka selimutku dari mukaku. Lalu aku berkata, kemana Indah? Sontak semua bangun mencari Indah dengan suara gamelan yang masih menyala. Kami bergegas mencari Indah, tetapi tidak ada. Lalu kami memberanikan diri untuk memasukinya. Dan ternyata benar, Indah sedang nari dengan luasnya. Setauku Indah tidak bisa menari. Dan anehnya lagi, dia menggunakan baju penari sinden itu. Serta musik itu tidak ada yang memainkannya. Lalu kami membawa Indah keluar dari ruangan itu. Tetapi sebelum kami semua keluar, tiba-tiba pintu tersebut terkunci dengan sendirinya. Kami di situ tidak bisa berbuat apa-apa. Para perempuan sudah menangis dan merengek meminta pulang. Aku, Pak Jebot, dan si Batak pun bingung harus bagaimana. Dengan Indah yang tidak mau berhenti menari, pintu terkunci, ditambah di luar banyak sekali makhluk-makhluk berbagai macam jenis suku bangsa yang berkumpul, seakan-akan kami menjadi tontonan. Dalam ketakutan, sayup-sayup terdengar suara memanggil kami. Sontak kami berteriak meminta tolong. Dan akhirnya Syarif datang dan membukakan pintu. Lalu Indah yang sedang menari disadarkan oleh Syarif dengan meniup kepalanya sambil mengarahkan dua jarinya ke kening Indah. Lalu Indah pun tersadar. Pada saat itu, kulihat jam menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit. Ketika situasi kami sudah tenang, Syarif lalu menanyakan bagaimana kami bisa sampai masuk ke ruangan itu dan terkunci di dalam. Lalu aku berusaha menjelaskannya dengan berusaha sedetail mungkin. Singkat cerita, Syarif mengajak kami untuk istirahat. Lalu kami semua tertidur. Namun, baru beberapa menit kami tidur, Putri membangunkan kami semua. Dan Putri berkata, Indah mana Indah? Kemana lagi dia? Sontak kami semua kaget dan bergegas mencarinya. Coba
"Cek di kamar mandi," kata Pak Jebot. Lalu aku dan si Batak mengeceknya, dan ternyata tidak ada. Semua ruangan kami cari dan tetap tidak ada. Lalu Devi berteriak melihat Indah sedang menari-nari sendiri di halaman pinggir villa. Sontak aku, Pak Jebot, dan si Batak berlari untuk memegangnya, tapi kami bertiga terpental. Lalu Syarif mengarahkan tangannya seraya berkata, "Siapa Anda? Mau apa Anda masuk ke raga anak ini?" Dan sosok yang memasuki Indah menjawab, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, anak ini sudah mengenakan pakaianku. Berarti anak ini harus mati dan menjadi santapanku," ucap makhluk yang merasuki Indah dengan suara yang sangat menyeramkan. "Urusan mati hanya Allah yang menentukan. Allah lah yang berhak menentukan kapan dan di mana manusia mati, bukan kamu," ucap Syarif dengan nada serius. "Berani-beraninya kamu bicara seperti itu," ucap makhluk yang merasuki Indah. Kemudian makhluk itu menggeram dan memanggil semua anak buahnya. Dan dengan sekejap mata, banyak makhluk menyeramkan mengelilingi kami semua. Tidak luput makhluk yang bertanduk menyala itu. Kami hanya bisa terdiam melihat makhluk yang menyeramkan. Tapi aku tidak melihat sosok Mas Ocong, Mbak Kun-kun, dan Mas Gendruwo. Yang kulihat hanya sosok yang menurutku auranya lebih kuat. Soalnya aku dan yang lain sempat beberapa kali mual-mual. Lalu sosok yang merasuki Indah memerintahkan semua untuk menyerang kami. Kami hanya pasrah dengan keadaan itu. Ketika makhluk itu mulai menyerang, Syarif dengan sekali menggerakkan satu tangannya, makhluk itu langsung terpental jauh. Sampai ada yang terbakar menjadi abu, dan ada juga yang lenyap menjadi asap. Lalu sosok itu keluar dengan sendirinya dari tubuh Indah, dan keluar sesosok yang mirip Syarif dari tubuh Syarif. Dengan secepat kilat menggendong Indah dan membawanya ke dekat kami. Di situ Indah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Lalu sosok yang keluar dari tubuhnya Indah ini sangat mengerikan. Sosoknya nenek-nenek keriput, bongkok, dengan membawa tongkat berukiran ular, serta rambut yang putih semua. Sosok nenek tua itu memerintahkan untuk menyerang lagi, namun kembali ditepis oleh Syarif dengan satu tangan. Seperti biasa, entah kebiasaan dari kecil atau gimana, tangannya selalu ke belakang kalau berbicara atau berhadapan dengan siapapun. Nenek tua itu marah dan berkata, "Kamu sudah membuatku marah, maka rasakan kekuatan dahsyatku ini," ucap nenek tua itu. Dalam sekejap, angin menjadi kencang disertai percikan seperti gerimis. Lalu nenek tua itu memutar tongkatnya, siap menyerang dengan serangan yang lebih dahsyat lagi. Dengan cepat, Syarif mengeluarkan sesuatu tapi bercahaya. Bentuknya terlihat seperti keris, namun di dekat pegangan bercorak emas. Terus ke atasnya di pinggir kanan kirinya berwarna hitam, tapi di tengahnya dengan satu garis ke atas bercorak emas. Entah itu keris model apa. Ketika Syarif mengeluarkan keris itu, tanah yang dipijak seraya bergoyang. Sungguh sangat di luar nalar. Percaya atau tidak, itu tergantung kalian. Dan inilah cerita yang benar-benar saya alami. Nenek tua itu mengarahkan tongkatnya dan mengeluarkan gumpalan hitam pekat. Lalu kembali Syarif menepis serangan dahsyat itu dengan pusakanya, serta ada benda bercahaya kuning emas yang mengelilinginya. Cahaya itu seperti berbentuk dua pusaka yang sama. Entah pusaka apa itu. Lalu Syarif mengarahkan dua jarinya ke arah sosok nenek tua itu. Kemudian nenek tua itu mengerang kesakitan, seraya berkata, "Aku akan datangkan ratuku untuk membunuhmu." Kemudian nenek tua itu langsung terbakar menjadi abu. Tidak lama kemudian terdengar suara desis ular.
Lalu keluarlah sosok ular besar memakai mahkota di atas kepalanya. Kalau diukur, ekornya saja sebesar pohon kelapa. Bayangin deh badannya segede apa. Lalu sosok jelmaan ular itu berkata, "Jadi anak manusia ini yang menumbangkan banyak pasukanku." Dengan nada marah, kemudian sosok itu ingin menyerang kami dengan taring yang besar, serta di ujung taringnya mengeluarkan aura hitam pekat. Ketika sosok itu mau menyerang, sontak Syarif mengarahkan pusakanya ke arah sosok ular itu, serta ada 3 sosok di kanan dan 3 sosok di kirinya yang mirip dengan Syarif. Lalu sosok ular itu langsung terhenti dan tidak jadi menyerang. Sosok ular itu langsung diam seketika, lalu meminta maaf. "Maaf Raden, telah lancang saya datang ke hadapan Raden dan mau menyerang Raden. Mohon maaf Raden." Lalu sosok itu berubah menjadi jelmaan sosok wanita yang cantik nan anggun, dengan mahkota yang berbentuk seperti sisik. Tidak lama kemudian, dalam sekejap datang 2 cahaya putih. Cahaya itu menjelma menjadi manusia berwujud kakek yang berbaju serba putih dengan ikat rambut berwarna putih dan dengan seorang laki-laki yang gagah dan berwibawa. Seraya mengucapkan, "Salam Raden, kami datang ke sini karena merasakan energi pertempuran yang sungguh sangat dahsyat," ucap kakek itu. Lalu Syarif menjawab, "Salam Resi, salam Adipati." "Ada hal apakah Raden sampai mengeluarkan pusaka leluhur Raden?" ucap sosok kakek berbaju putih itu. "Mereka berniat untuk menyelakakan temanku serta ingin membunuh kami," ucap Syarif. Lalu sosok ular itu berkata, "Maafkan saya dan bawahan saya yang telah lancang menyerang Raden." Tidak lama, sosok itu pergi dan berkata, "Nikmatilah pemandangan ini Raden. Akan saya jamin keamanan Raden beserta teman-teman Raden. Mohon izin untuk pamit Raden." Dan sosok ular yang menjelma wanita cantik itu pun pergi. Kemudian Resi berkata, "Raden, kalau sudah tidak ada hal yang mengancam Raden lagi, saya dan Adipati izin untuk pamit dari hadapan Raden." "Baiklah Resi, Adipati," ucap Syarif. "Kami pamit mohon izin Raden," ucap 2 sosok itu. Dan dalam sekejap mereka menghilang, serta 3 sosok di kanan dan kirinya pun masuk ke tubuh Syarif secara bergantian. Jadi siapakah Resi itu? Resi itu nama panggilan atau nama asli, dan Adipati itu siapa? Di situ aku dibuat bingung olehnya. Lalu Syarif menghampiri kami dan membawa Indah masuk kembali ke dalam villa. Dan alhamdulillah Indah pun sadar dan segera Syarif menyuruh Devi dan Putri melepas pakaian sinden itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan jam 2:45 menit. Semuanya kondusif dan kami pun bisa tidur kecuali Syarif. Dia sedang duduk sendirian. Kayaknya galau putus sama Elsa. Soalnya waktu itu aku dan dia melihat Elsa yang jalan dengan lelaki lain sambil bermesraan. Pada saat itu aku pun bilang dalam hati, laki-laki ganteng model gini aja masih ditinggalin, apalagi yang model kayak aku. Lalu aku pun menghampirinya sambil berkata, "Udah jangan dipikirin, toh bukan jodohnya." Siapa yang mikirin itu?" ucap Syarif. "Lah itu kelihatan dari wajahnya lagi galau," sambil aku meledeknya. Lalu Syarif berkata lagi, "Ngapain galau? Kenapa harus galau karena wanita? Toh gak ada manfaatnya kan? Relakan kepergiannya, karena memang bukan jodoh. Dan jangan mencintai seseorang melebihi cintamu pada Allah dan Rasulnya. Kalau mengagumi seseorang, jangan pakai hati, tapi pakai doa. Makanya jangan simpan nama seseorang dalam hatimu, karena hati berbolak-balik sifatnya. Tapi simpanlah nama itu di dalam doa, karena akan tertuju ke langit selamanya."
Kalau ditakdirkan bukan sama dia, mungkin Allah sedang mempersiapkan jodoh untuk kita, atau kita yang harus memantaskan diri agar siap bertemu dengan calon istri. Tapi awas, jangan meratap pada manusia, tapi berbisiklah pada bumi, maka langit pun mendengar. Aku terharu mendengar kata-kata itu yang seakan-akan membuat hati ini bergetar. Lalu, beberapa lama kemudian, aku pun tidak kuasa lagi menahan kantuk dan aku bilang ke Syarif untuk tidur. Singkat cerita, kami memutuskan untuk pulang pada hari itu. Yang tadinya mau lanjut perjalanan, sekarang berubah pikiran karena melihat kondisi indah. Kami lalu turun ke pemukiman dan mau mengantarkan kunci villa itu. Setelah mengantarkan kunci villa, ada kakek-kakek yang sudah sepuh. Kayaknya sih tetua di situ, dilihat dari penampilannya. Lalu kakek itu berkata, "Salam Raden, terima kasih telah berkunjung ke tempat sederhanaku ini. Cuma titip pesan saja. Pesanku tetap seperti Raden yang saya kenal. Tetap rendah hati dan tetap mau menolong sesama tanpa pandang bulu." "Iya, Eyang. Aku akan berusaha semampuku. Selagi aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Insya Allah, Eyang." Lagian, apa yang harus aku sombongkan? Sedangkan aku hanya hamba sahaya yang lemah tidak berdaya tanpa pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Aku cuma bisa berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpanya, aku hanya manusia yang tidak berdaya. Dan sudah sepatutnya sesama manusia memang harus saling tolong-menolong, kan Eyang? Ucap Syarif. Lalu Syarif mencium tangan kakek yang disebut Eyang itu. Syarif berkata, "Aku pamit, Eyang." Dan diikuti kami yang mencium kakek itu sebagai tanda rasa hormat. "Lain waktu kita jumpa lagi. Hati-hati, Raden," kakek itu menjawab. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Di tengah jalan, aku kepikiran, nih orang perasaan namanya bukan Raden, tapi kok pada manggil Raden sih? Lalu apa arti panggilan Raden? Siapa sosok Resi dan Adipati itu? Terus sejak kapan dia punya Eyang? Aku pun bingung dengan jati diri sahabatku ini. Dia ini sebenarnya siapa? Tambah aneh dah ini anak. Aduh. Pantesan dia jomblo terus setelah ditinggalin Elsa. Aneh sih anaknya. Nah, kalau aku jomblo ya masih wajar. Agak jelek sedikit. Agak ya, dikit aja loh, jangan banyak-banyak. Lah dia ganteng-ganteng kok jomblo. Gara-gara aneh sih. Bingung dah sama ini anak. Emang ini anak di luar nalar bener dah. Oke, lanjut sedikit lagi. Singkat cerita, kami sampai di rumah dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Lalu Syarif berkata, "Kejadian semalam ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Setiap kejadian ada hikmahnya dan setiap peristiwa ada pelajarannya. Bagaimana kita menanggapinya tergantung diri kita sendiri," ucapnya sambil pamit dan bergegas pulang. Oke, terima kasih. Sampai di sini ceritanya. Maaf ya Mas Tama, teman-teman, kalau panjang, biar nggak semuanya tegang terus. Ada santainya dikit lah. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak yang dirahasiakan oleh Ak Syarif. Cuman ini yang bisa saya ceritakan, tanpa dilebihi maupun dikurangi. Tapi ambil sisi positifnya ya, yang jeleknya dibuang. Kalau sempat, aku ceritakan kisahku yang lain. Mungkin suatu saat aku paksa Ak Syarif cerita tentang kisahnya. Dengan disogok kopi, beli ikan pakai uang ringgit, pulangnya membeli sepatu. Dadah, saya Citot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisahku yang selanjutnya. Terima kasih Mang Citot yang sudah mengirimkan pengalamannya. Ditunggu cerita selanjutnya. Dan semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya Tama pamit, jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.